Video penjelasan untuk membuat Entity Relationship Diagram dalam mata kuliah Perancangan Sistem Basis Data untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Hari ini saya akan bahas mengenai Entity Relationship Diagram ataupun ERD. ERD adalah sebuah diagram yang menggambar hubungan antar objek atau entity di dalam sebuah basis data. Objek itu akan berisi data atau bagian-bagian yang akan mempengaruhi sebuah data. Di dalam penggambaran sebuah ERD, karena kita bicara masalah diagram, pastinya kita menggunakan simbol. Ada beberapa simbol yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah kotak persegi panjang. Dia menggambarkan sebuah entity atau dia juga menggambarkan sebuah objek. Objek ini adalah atau entity ini adalah yang membedakan dengan yang lain. Contohnya, mahasiswa dan dosen itu akan menjadi entity yang berbeda, apalagi mata kuliah akan entity yang berbeda. Yang kedua adalah belah ketupat. Di sini adalah menggambarkan sebuah relasi atau relationship. Dia menggambarkan nanti adalah relasi antar entity. Yang ketiga adalah atribut. Dia menggambarkan identifier atau menggambarkan sebuah kunci, sebuah field di dalam sebuah entity. Yang keempat, yang pasti kita pahami yaitu masalah kardinalitas. Ada one to one to many, ataupun many to many. Dia menggambarkan kardinalitas ini adalah menggambarkan banyaknya hubungan antar data di dalam entity yang berbeda. Ini yang digunakan dalam simbol. Selebihnya mengenai teori dan penjelasan akan disampaikan di dalam modul dan presentasi yang akan disampaikan pula di e-learning ini. Contoh kasus di sini adalah ERD perkuliahan. Kalau dalam sebuah perkuliahan, entitas yang terlibat adalah mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ini dasarnya adalah yang terjadi di dalam proses perkuliahan. Ini tahap pertama. Jadi tahap pertama tentukan dulu entitas yang terlibat. Yang kedua, tentukan relasi dengan menggunakan matriks relasi yang saya gambarkan seperti ini. Mahasiswa dengan mahasiswa tidak akan pernah terrelasi, mahasiswa dengan dosen tidak akan pernah terrelasi, tapi mahasiswa dengan mata kuliah akan terrelasi. Jadi X itu tidak ada relasinya, V itu ada menggambarkan ada sebuah relasi. Mahasiswa tidak akan pernah ketemu dengan dosen apabila tidak ngambil mata kuliah. Dosen juga sama. Dosen tidak akan bertemu dengan mata kuliah mahasiswa, dosen tidak akan bertemu dengan dosennya sendiri, tapi dosen akan bertemu dengan mata kuliah, akan terrelasi dengan mata kuliah. Demikian juga dengan mata kuliah. Dia tidak akan terrelasi dengan mata kuliah sendiri, tetapi akan terrelasi dengan mahasiswa dan dosen. Sehingga kita bisa gambarkan ERD awalnya jadinya seperti yang nomor 3 ini. Akan digambar. Didapatkan dari mana? Entity mahasiswa, dosen, dan mata kuliah entity. Relasinya mahasiswa terrelasi, maka digambarkan seperti itu. Dengan belah ketupat ada garisnya, kemudian mata kuliah dengan dosen juga sama. Setelah ERD awal jadi, baru kita tentukan yaitu masalah kardinalitas. Kardinalitasnya ya akan kita lihat mahasiswa boleh tidak mengambil banyak mata kuliah. Kita kan boleh satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Dengan satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Berarti itu hubungannya adalah many to many. Demikian juga dengan dosen dan mata kuliah. Satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah boleh diampu oleh banyak dosen. Maka itu akan menjadi many to many. Tadi di depan ada kardinalitas, ada one to many, dan many to many. Yang tidak boleh terjadi adalah many to many. Secara kebetulan ini terjadi many to many. Maka antar mahasiswa dengan mata kuliah harus kita buatkan entitas. Entitas apa mahasiswa dengan mata kuliah? Anda mengambil KRS. Maka muncullah entity KRS.
Munculnya entity KRS kenapa? Karena terjadi relasi many to many pada mahasiswa dan mata kuliah. Maka hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah akan muncul entity baru, dikatakan sebagai entity lemah, ya. Jadinya seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Demikian juga dengan mata kuliah dan dosen. Karena di awalnya adalah many to many, maka harus muncul entity baru. Entity baru yaitu jadwal. Dosen akan mengajar sesuai dengan jadwalnya. Ini adalah proses normalisasi setelah kita beri kardinalitas. Setelah kardinalitas jadi, baru kita berikan atributnya. Atributnya yang boleh kita gambarkan, yang dapat kita gambarkan hanya primary key-nya saja, seperti mahasiswa. Kita gambarkan atribut hanya NPM aja. Mengenai nama, alamat, nomor telepon, prodi, dan lain sebagainya, itu pada saat kita buat basis data atau tabelnya. Tapi dalam penggambaran IRD, diperbolehkan kita menggambarkannya primary key-nya saja. Kemudian kita lihat lagi adalah mata kuliah. Yang di awal tadi ada kode mata kuliah. Antara mahasiswa dan kode mata kuliah, tadi sudah dijelaskan muncul KRS. Kenapa KRS muncul? Karena terjadi kardinalitas many to many antara mahasiswa dan mata kuliah. Tetapi atribut di KRS harus mencantumkan primary key yang ada di mata kuliah dan mahasiswa dicantumkan di dalam KRS. NPM dan kode mata kuliah di KRS ini dia adalah sebagai foreign key. Demikian juga dengan mata kuliah dengan dosen yang awalnya adalah many to many, muncul entity jadwal. Di mata kuliah memiliki primary key kode mata kuliah, dosen memiliki primary key NIDN, maka di jadwal akan muncul kode mata kuliah dan NIDN. Ini adalah menggambarkan sebuah IRD di dalam proses perkuliahan. IRD ini harus mengikuti proses bisnis. Ya, jadi tidak semua IRD ini akan sama dengan perkuliahan antara kampus satu dengan kampus yang lain, kemungkinan akan terjadi perbedaan. Tapi pada prinsipnya yang saya jelaskan kali ini adalah bagaimana kita membuat sebuah IRD. Demikian penjelasan saya mengenai IRD. Kemudian silakan Anda kerjakan tugas untuk membuat IRD pada pertemuan kali ini. Dan nanti akan saya bahas selesai IRD, kita mulai masuk ke dalam proses exam PHP MyAdmin. Demikian, apabila ada yang belum jelas, silakan Anda diskusikan di dalam WhatsApp group kita. Ya, di dalam WhatsApp kita silakan Anda diskusikan. Kemudian sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di materi yang